Teguh di dalam Kristus. Refleksi pagi 2263. Setelah Rasul Petrus memberikan berbagai nasihatnya untuk meneguhkan jemaat Tuhan, ia memberikan peneguhannya di 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, meskipun orang percaya telah mengalami banyak penderitaan karena mengikut Kristus, orang percaya harus tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya segala kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam percakapan di perjamuan malam terakhir, Yesus Kristus mengingatkan Simon Petrus di Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Rasul Petrus mengingat bagaimana Yesus telah menyatakan bahwa si iblis tidak akan tinggal diam dan akan terus mencobai. Setelah ia sendiri mengalami banyak pencobaan, Rasul Petrus mendorong jemaat di masa dulu dan di masa kini untuk terus teguh di dalam Kristus. Karena itu, marilah kita terus berdiri teguh di dalam Kristus. Tetap teguh walau menderita. Refleksi pagi 2264. Mengapa Rasul Petrus menuliskan suratnya? Ini penjelasan di 1 Petrus 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara-saudara, Silvanus atau Silas adalah teman seperjalanan Rasul Petrus yang bertindak sebagai juru tulis untuk surat Rasul Petrus. Melalui suratnya ini, Rasul Petrus hendak menasihati dan meyakinkan jemaat Tuhan bahwa segala penderitaan dan tantangan yang dihadapi umat Tuhan adalah kasih karunia dari Allah. Umat Tuhan harus tetap teguh. Saudara-saudara, Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di daerah Asia Kecil masa dulu atau Turki masa kini dengan bantuan Silvanus. Karena kekristenan adalah agama baru yang dicurigai oleh para pemimpin agama Yahudi serta pemerintah Roma, maka orang percaya pada waktu dulu memang menderita. Peneguhan yang diberikan Rasul Petrus melalui suratnya ini sangatlah penting bagi orang percaya pada waktu itu, supaya mereka dapat terus teguh di dalam Kristus. Meskipun situasi dan kondisi masa kini berbeda, surat Petrus ini kiranya juga dapat mendorong kita semua untuk tetap teguh di dalam Kristus dalam menghadapi berbagai tantangan. Damai sejahtera dalam Kristus. Refleksi pagi 2265. Untuk menutup suratnya,
Rasul Petrus menyampaikan salam di 1 Petrus 5 ayat 13 dan 14. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, secara simbolis, Rasul Petrus menyebut kota Roma sebagai Babylon di mana dia menuliskan suratnya. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang kejam, Rasul Petrus berharap supaya pengikut Kristus dapat tetap memiliki damai sejahtera ilahi dalam iman kepada Yesus Kristus di tengah penderitaan, baik untuk jemaat di Roma maupun jemaat di Asia Kecil. Saudara-saudara, walaupun menderita, Rasul Petrus menguatkan umat percaya untuk terus beriman teguh. Hanya dengan cara inilah orang percaya dapat memiliki damai sejahtera Allah. Di dalam damai sejahtera ini, orang percaya didorong untuk juga saling menguatkan satu dengan yang lainnya, yang ditunjukkan dengan saling memberi salam kudus dalam nama Kristus. Meskipun Rasul Petrus berada di Roma dan penerima suratnya ada di Asia Kecil atau negara Turki di masa kini, sesama orang percaya tetaplah dipersekutukan melalui iman dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup dalam Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam pertolongan Roh Kudus. Amin.